Pemirsa, untuk membahas makna mimpi SBY lebih jauh, telah bergabung bersama kami analis politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dan juga ada Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Bang Zaki, Mas Burhanuddin, selamat sore. Sore, Kevin. Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Oke, saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, dalam mimpinya SBY satu gerbong dengan Presiden Joko Widodo, Megawati, dan kemudian Presiden ke-8 Republik Indonesia yang kita belum tahu ini siapa. Jadi ada Presiden ke-5, ada ke-6, ke-7, dan kemudian ke-8. Satu gerbong menuju ke Jawa Tengah dan kemudian ke Jawa Timur. Untuk apa, untuk Anda, Mas Burhan, ini maknanya apa? Begini ya, sebelum kita bicara tafsir implisit atas apa yang ditweet oleh Pak SBY, kita mencoba membaca pernyataan tersebut secara tekstual dulu. Jadi secara tekstual pernyataan Pak SBY itu satu ekspresi yang mewakili segenap aspirasi dan keinginan publik di Indonesia. Karena satu, pemimpin harus guyup satu sama lain, tidak saling menegasikan, tidak saling meniadakan. Jadi betapapun berbeda aspirasi politik, itu sebaiknya pemimpin saling menghormati satu sama lain. Jadi diwujudkan misalnya Pak Jokowi dimimpikan menjemput Pak SBY di Cikeas, kemudian sama-sama menjemput Presiden sebelum Pak SBY, yaitu Presiden ke-5, Ibu Mega, kemudian sama-sama berangkat ke Malang, ke kereta api, ya, dan disambut oleh Presiden ke-8 di Stasiun Gambir. Nah, itu tafsir yang pertama yang jelas ada dalam tweet Pak SBY, yaitu para pemimpin itu harus menampilkan iklim keakraban, iklim kedamaian, kesejukan. Yang kedua adalah pemimpin betapapun tinggi jabatannya, setelah menyelesaikan tugasnya, mereka posisinya sama-sama menjadi rakyat, sehingga tidak perlu diperlakukan lebih hebat ketimbang yang lain. Karena pada dasarnya mereka rakyat. Naik kereta, Pak Jokowi dan Pak SBY turun di Solo, Pak Jokowi ke rumahnya di Solo di Kecamatan Sumber, Pak SBY melanjutkan bis ke Pacitan. Sementara Ibu Mega melanjutkan ziarah ke Blitar, ke makam orang tuanya. Itu kan orang biasa yang bisa menikmati dengan ceria perjalanan naik kereta. Nah, itu tafsir tekstualnya begitu. Nah, tentu bisa muncul tafsir lain berkaitan timing, Kevin. Timing tweetnya Pak SBY yang begitu sejuk ini kan datang setelah Mbak Puan dan Mas AHY bertemu dengan suasana keakraban yang luar biasa di restoran Pelataran Senayan, yang kira-kira menafsirkan tafsir lain di luar dari tafsir tekstual tadi, yaitu kemungkinan kode koalisi yang dikirimkan oleh tweet-tweet Pak SBY yang begitu menyejukkan bersama dengan dua presiden yang notabene berasal dari PD Perjuangan, yaitu segerbong dengan presiden yang berasal dari PD Perjuangan, Ibu Mega dan Pak Jokowi. Jadi menurut saya sih dari sisi timing nggak bisa disalahkan juga kalau kemudian muncul tafsir di luar dari dua hal yang tadi saya sebutkan. Oke, Bang Zaki, memaknai mengenai timing ataupun momentum tweet dari SBY ini bagi kader Partai Demokrat terdengar seperti instruksi atau sebagai perintah, Bang Zaki? Ya begini, pertama mesti kami jelaskan dulu, Pak SBY secara posisi memang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tetapi dalam keseharian beliau sudah menyampaikan, saya tidak akan terlibat lagi dalam politik praktis, ya, atau day to day politik. Beliau hanya akan berbicara mengenai isu-isu kebangsaan, geopolitik, gitu. Ya, jadi tidak akan masuk ke ranah itu satu. Sehingga kalau misalnya dikatakan sebagai bentuk instruksi atau sebagai bentuk perintah, itu yang melakukannya tentunya adalah Mas AHY selaku Ketua Umum kami. Nah, ini masih dibedakan. Sehingga apa yang menjadi mimpi dari Pak SBY ini adalah pandangan kebijaksanaan beliau. Karena bagaimanapun beliau adalah founding father dari Partai Demokrat, bapak ideologi kami, ya panutan kami di Partai Demokrat. Tetapi bukan hanya Partai Demokrat yang memiliki Pak SBY, tapi rakyat Indonesia juga memiliki Pak SBY. Karena Pak SBY pernah memimpin negara ini selama 10 tahun. Dan pesan yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan, bagi saya tafsirnya sudah sangat tepat.
Yang pertama adalah masalah keguyupan. Ini Pak SBY menyampaikan adalah harapan beliau, siapapun yang menjadi presiden ke depannya, tetapi presiden yang tidak lagi memimpin, itu bisa guyup, bisa bersama-sama berdiskusi, menyampaikan masukan, meskipun tetap saja jalan akan ditentukan oleh presiden yang sedang memimpin. Tetapi presiden-presiden sebelum ini ada Ibu Mega, ada Pak SBY, ada Pak Joko Widodo nantinya, ini tetap bisa memberikan masukan-masukan, bisa berdiskusi dengan suasana kekeluargaan dan kesejukan. Sehingga masyarakat di akar rumput, masyarakat kita melihat, loh, pemimpin yang kadang-kala dulu ketika memimpin gayanya berbeda, mungkin bahkan di spektrum yang agak bertentangan, Ya. tetapi bisa duduk bareng gitu. Nah inilah pesan utama, kebersamaan dan kesejukan yang diharapkan oleh Pak SBY. Yang kedua, ini kan beliau-beliau ini ya ada 2 presiden kita, dan kemudian nanti juga Pak Jokowi setelah yang saya harapkan kita semuanya sama-sama umur panjang. Ini suatu anugerah yang besar. Karena apa? Mereka punya pengalaman, punya pengetahuan, punya pemahaman mengenai bagaimana mengelola negeri ini. Kalau kekuatan ini disatukan untuk ikut katakanlah berbagi dengan presiden selanjutnya, ini akan memudahkan tentunya presiden selanjutnya dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tapi lagi-lagi ingat ya, ini maksudnya adalah dalam konteks berdiskusi, memberikan masukan, bukan menentukan. Karena penentunya tetap presiden yang terpilih. Apalagi dilihat tadi, Bang Burhan juga sangat tepat sekali menjelaskan, presiden adalah orang biasa juga. Dengan suasana penuh keakraban tadi. Jadi disinilah yang kita ingin pesan yang kuat dari Pak SBY gitu. Kalau kami menangkapnya seperti itu, kader-kader Partai Demokrat melihatnya kebersamaan, keguyupan, kesejukan, kedamaian. Nah itulah yang diharapkan oleh Pak SBY dalam mimpinya, dan bagi kami inilah harapan yang akan coba kami wujudkan sebagai kader-kader beliau ya, sebagai orang yang menjadikan beliau sebagai panutan kami gitu. Ya, baik. Bang Zaky dan juga Mas Burhan, tapi ada juga yang memaknai bahwa adanya Pak Jokowi dalam mimpinya Pak SBY tersebut karena punya peran dalam rekonsiliasi antar SBY dan Megawati yang dikatakan punya perang dingin yang sudah berlangsung cukup lama. Nah, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami di Metro hari ini, pemirsa, kita masih membahas mengenai makna mimpi dari SBY. Saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, apakah dari tweet SBY ataupun mimpi-mimpi SBY tersebut itu ada indikasi, ada harapan, ada isyarat agar Presiden Joko Widodo menjadi jembatan komunikasi antara SBY dengan Bu Mega? Ya sebenarnya Pak Jokowi kan tidak terlibat langsung ya dalam perang dingin seperti yang Kevin tadi sebutkan antara kedua tokoh. Bagaimanapun Pak SBY dan Ibu Mega kan punya sejarah masa lalu ya. Kita tahu sebelum Pak SBY mencalonkan diri sebagai Capres 2004, Pak SBY itu menteri kesayangan Ibu Mega. Ya, meskipun akhirnya dari kesayangan kemudian berubah menjadi perang dingin tadi. Tetapi Pak Jokowi tidak terlibat langsung dalam urusan kedua tokoh tadi. Karena kan Pak Jokowi relatif baru ya dalam dunia politik. Nah, memang kalau kemudian ada yang menafsirkan peran Pak Jokowi sebagai penjemput Pak SBY dalam tafsir mimpinya Pak SBY tadi ke Cikeas, kemudian sama-sama menjemput Ibu Mega, itu diharapkan dengan adanya peran Pak Jokowi tadi, kedua tokoh yang sebelumnya sempat ada hubungan yang membeku tadi bisa dicairkan. Tetapi sebenarnya kan posisi Pak Jokowi karena beliau presiden ke-7, jadi harus lebih aktif untuk menjemput presiden ke-6, dan keduanya sama-sama menjemput presiden ke-5 kan gitu. Kemudian datang ke stasiun Gambir, disambut oleh presiden baru ke-8. Nah buat saya sih di situ, meskipun lagi-lagi yang menarik buat saya adalah begini, Kevin ya, ini kan nggak bisa dilepaskan dari statement Mbak Puan yang menjadi icebreaker dengan menyebut nama Mas AHY sebagai bakal cawapres Mas Ganjar. Nah, kalau kita dengarkan statement Mbak Puan, itu kan ada nama-nama selain Mas AHY yang disebut, termasuk Pak Erlangga Hartarto dan Mohaimin Iskandar. Tapi pertanyaannya kenapa media lebih tertarik untuk membahas Mas Ganjar dan AHY? Dan kemudian Mbak Puan dan AHY dalam pertemuan kemarin di Pelataran. Kenapa media nggak terlalu tertarik untuk membahas misalnya Pak Ganjar dengan Pak Erlangga
atau Pak Ganjar dengan Gus Muhaimin. Padahal dua nama yang terakhir juga disebut oleh Mbak Puan. Nah, dugaan saya ini berkaitan dengan sejarah masa lalu itu. Jadi 2 dekade hubungan kedua tokoh, terutama Pak SBY dengan Mbak Mega, itu terlihat membeku ya. Dan karenanya ketika ada statement Mbak Puan yang kita tahu putri dari Mbak Mega, dari Ibu Mega, itu masyarakat merasakan rasa dahaga atas hubungan yang baik dari kedua tokoh yang sebelumnya membeku menjadi lebih mencair. Jadi sebenarnya ekspektasi itu yang muncul ya, dan karenanya kalau kemudian diikuti oleh tweet-tweet Pak SBY, saya kira masyarakat antusias karena itu, karena merasa sesuatu yang sebelumnya membeku bisa cair gitu loh. Meskipun mungkin nggak harus berkoalisi, tetapi setidaknya itu yang membuat masyarakat merasa antusias untuk mengikuti apa sih episode selanjutnya setelah Mbak Puan dan Mas Ahaye ketemu di pelataran. Jadi poinnya adalah isu ini ramai di media, ramai di medsos, karena ada sejarah masa lalu itu yang kemudian sepertinya kebekuan hubungan itu bisa mencair meskipun tidak harus berujung pada koalisi. Nah, itu yang menurut saya membuat isu ini begitu disambut oleh netizen di media mainstream atau di medsos. Gitu. Cairnya hubungan antara SBY dan Mega kemudian membuka peluang untuk akhirnya Ganjar diduetkan dengan Ahaye. Bang Zaky, tanggapan Anda? Ya, kalau dari kami tegas dan jelas ini. Kalau Pak SBY dalam tweetnya menyampaikan ini setelah Pak Jokowi lengser. Ya, harapannya beliau adalah Pak Jokowi akan bergabung dengan kelompok negarawan yang namanya saat ini ada Ibu Megawati Soekarno Putri, lalu ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sehingga kita ingin juga agar Pak Jokowi di sisa masa pemerintahannya ini bisa berperilaku layaknya negarawan. Ya, sama-sama mengamankan, menjaga agar pemilu 2024 ini bisa berjalan demokratis, tanpa intervensi, tanpa intimidasi, seperti halnya Bapak SBY dulu 2014 dan Ibu Mega ketika 2004. Itu menurut kami juga ada pesan implisit yang bisa disampaikan seperti itu. Karena Pak SBY juga mengingatkan, ayo kita sama-sama menjadi negarawan. Janganlah kita terjebak menjadi politisi. Karena menjadi presiden itu adalah suatu anugerah dan kemewahan yang luar biasa yang diberikan kepada seseorang yang sebelum ini ada Ibu Mega, ada Pak SBY, dan sekarang Pak Jokowi. Itu yang pesan yang kami lihat, dan harapan beliau adalah nanti meskipun kita berbeda dalam cara pandang, setelah tidak lagi menjabat Pak Jokowi, ayo kita duduk bareng gitu. Nggak perlu juga misalnya segala pertikaian, perbedaan pandangan pendapat itu bisa menjadi terus diperuncing gitu. Nah, ini kok kami terus melihatnya seperti itu. Kalau misalnya ada mengartikan segerbong itu, ada Bu Mega, ada Pak Joko Widodo, PDIP, ada Pak SBY, Demokrat. Wah, berarti ini jangan-jangan nanti Puan Ahaye atau Ganjar Ahaye gitu. Ya, kalau bagi kami silakan saja, jika misalnya ada menafsirkan itu kan haknya masing-masing gitu. Tetapi segerbong ini memang bagaimanapun tadi President's Club istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, klub atau kumpulan para presiden gitu. Dan yang menariknya tadi adalah bagaimana Presiden ke-8 itu menjembatani, menyediakan fasilitas berupa tiket, menunggu saja, ya kan? Dan kemudian yang tadi ketika pada datang barulah yang. Nah, harapannya apa? Berarti di sini pesan yang kuat juga kami lihat bahwa biarkanlah Presiden ke-8 ini terpilih berdasarkan kemampuannya sendiri. Biarkanlah bertarung, berkontestasi dengan yang lain. Jadikanlah putra-putri terbaik yang akan bisa terpilih di Pilpres 2024. Sedangkan Pak SBY, Ibu Mega, Pak Joko Widodo, memantau saja, mengamati saja, gitu, mencermati, menjaga agar pemilu bisa berjalan dengan demokratis. Ini untuk bisa menjamin keguyupan, kebersamaan di antara kita semua. Ini kalau kami menafsirkan ya, menangkapnya seperti itu. Karena kita lihat Presiden ke-8 tidak ikut itu bersama Pak Jokowi, menjemput Pak SBY, menjemput Ibu Mega, tidak, tetapi menunggu di stasiun Gambir, membelikan tiket, menyiapkan kereta Gajayana untuk kebersamaan dari Pak Joko Widodo, Pak SBY, dan Ibu Mega. Kalau kami melihatnya seperti itu, jadi ada kok memang timing kok ini pasca Mas Ahaye dan Mbak Puan, ya kan? Memang benar ada harapan yang kuat, ya kan? Harapan kuat terkait dengan rekonsiliasi keduanya. Tapi Mas Kevin, saya ingin pertegas kembali, ini adalah tafsir dari mimpi Pak SBY itu pasca Pak Joko Widodo lengser, gitu. Bukan untuk kondisi saat ini. Tapi begini, Kevin. Baik.
Singkat buat- saja, buat Mas Burhan, ini kita bagus sudah ya. mau closing. Singkat saja, Mas Burhan, silakan. Ya, singkat aja ya. Pemenangnya adalah publik, karena publik akan mendapati kesejukan yang ditampilkan oleh para pemimpin. Ya. Yang kedua, pemenangnya adalah PT KAI, karena yang dipakai sebagai analogi mimpi adalah kereta api, gitu ya. Oke, oke, baik. Sayang sekali ya, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih, Mas Burhan. Terima kasih, Bang Zaki telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.